Siapa yang tidak kenal dengan telur asin? Olahan telur yang satu ini selalu menjadi primadona di warung makan bahkan di rumah. Sungguh mengasyikan jika kita mengetahui cara membuat telur asin karena artinya kita bisa memproduksinya sendiri dengan biaya yang lebih murah tentunya. Rasa asinnya yang khas membuat makanan ini mampu menjadi pendamping segala macam jenis makanan dan sayuran. Hampir semua orang menyukainya karena cara makannya pun juga tidak terlalu rumit. Selain itu kandungan gizi dan protein yang ada di dalamnya luar biasa tinggi. Selain digunakan sebagai pendamping makanan harian, telur asin juga seringkali digunakan sebagai salah satu menu di acara pernikahan, gathering atau makan malam. Cara membuat telur asin bisa menjadi alternatif terbaik bagi Anda yang sudah sangat jenuh dengan cara-cara pengolahan telur yang lain. Apabila Anda menyukai telur namun sudah bosan dengan telur mata sapi, telur dadar dan telur rebus, maka telur asin bisa menjadi solusinya. Memang pembuatannya cukup memakan waktu, tidak sesingkat telur yang lain, namun rasa yang dihasilkan juga sangat setimpal. Membuat telur asin juga sangat berguna untuk menjaga umur telur itu sendiri. Jika Anda memiliki stok telur yang banyak dan tidak buru-buru mengolahnya, Anda bisa membuat telur asin agar telur-telur tersebut tetap bermanfaat. Nah, berikut dua cara yang sering digunakan untuk membuat telur asin. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan telur asin telur bebek yang masih segar, jumlahnya bisa menyesuaikan. Namun tak ada salahnya membuat cukup banyak dalam sekali waktu karena akan memaksimalkan media dan bahan-bahan yang nantinya digunakan. Selain itu Anda tak perlu membuatnya lagi ketika konsumsi telur asin meningkat. Beberapa orang yang mengonsumsi telur asin untuk dirinya sendiri menggunakan 10-25 butir telur dalam cara membuat telur asin. Telur yang berkualitas baik adalah yang masih berumur 1 hingga 2 hari. 500 gram garam dapur berkualitas. Sebagai alternatifnya Anda bisa menggunakan garam kota atau garam kerosok. Garam jenis ini memang tidak terlalu putih bersih, namun kandungan rasa asinnya sangat tinggi. Air tawar bersih dengan volume yang disesuaikan jumlah telur. Misalnya 2 liter. Untuk menjamin kualitas telur lebih higienis, Anda bisa menggunakan air minum atau air mineral karena lebih steril. Tempat telur adalah salah satu alat dalam cara membuat telur asin yang berperan penting. Bentuknya bisa menyerupai toples bening atau kaca. Opsi lain yang juga direkomendasikan adalah wadah plastik yang memiliki tutup rapat. Jika jumlah telur terlalu banyak, Anda bisa menggunakan ember yang sudah dilengkapi dengan penutup. Penutup sangat dibutuhkan karena akan bertujuan untuk mencegah penguapan air serta zat garam. Cara membuat telur asin menggunakan zat air garam, cara basah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan keadaan atau kualitas telur. Caranya adalah dengan memasukkan telur ke dalam air dan buah telur yang sudah mengambang. Biasanya telur tersebut sudah tidak sehat dan tidak bisa dipakai dalam proses dan cara membuat telur asin. Sesudah telur segar dan sehat dipilih, yang harus Anda lakukan adalah membersihkan kulit telur. Gosok telur untuk membuka pori-pori telur. Anda bisa menggunakan penggosok yang bertekstur kasar seperti sikat karena tujuannya untuk membuat telur bersih serta membuka pori-pori telur tersebut. Semakin besar pori-pori maka akan semakin asin rasa telur tersebut. Biarkan telur mengering beberapa saat. Jika Anda rasa telur sudah cukup bersih, maka cara membuat telur asin selanjutnya adalah dengan membuat larutan untuk merendam telur. Larutan tersebut adalah campuran air dan garam. Disarankan menggunakan air yang sudah dingin agar langsung bisa digunakan. Tempatkan telur yang telah bersih dan telah digosok ke dalam larutan air garam di dalam wadah atau toples. Pastikan seluruh bagian telur terendam dan tidak ada yang berada di udara karena ini akan berpengaruh terhadap cara membuat telur asin secara keseluruhan. Untuk mengatasi tempat telur yang kecil, Anda bisa menggunakan kapas atau kantong plastik yang berisi air untuk menutup bagian telur yang belum terendam. Tunggu hingga waktu perendaman usai, yaitu berkisar antara 2 minggu. Waktu tersebut dibutuhkan untuk proses penyerapan zat garam oleh telur yang telah direndam.
Waktu tersebut adalah waktu yang ideal untuk konsumsi harian. Namun jika telur akan didistribusikan jauh, biasanya waktu perendaman dalam resep dan cara membuat telur asin ini bisa mencapai 3 minggu. Dengan konsekuen tambahan yaitu rasa telur akan semakin asin. Cara membuat telur asin menggunakan bata merah, cara kering, bahan-bahan yang digunakan. 10-25 butir telur bebek yang telah dipilah-pilah menggunakan cara perendaman dan diprioritaskan yang masih berumur maksimal 3 hari. 900 gram garam dapur bata merah yang telah dibubuk secukupnya, lumpur secukupnya, abu gosok secukupnya, air alat-alat yang digunakan untuk cara membuat telur asin kering. 1 ember 1 kuali dari tanah liat tampah dan pengaduk tempat penyimpan telur. Tidak perlu menggunakan stoples sebelum beranjak pada cara membuat telur asin dengan cara kering. Ada baiknya Anda mengetahui kelebihan dan kekurangannya dahulu. Cara kering ini memiliki kebutuhan garam yang cukup tinggi daripada cara basah. Lama waktu penyimpanan juga cenderung lebih lama daripada cara basah. Namun hasilnya cenderung lebih nikmat dan lebih awet daripada pembuatan telur asin dengan cara basah. Langkah-langkahnya: menghilangkan kotoran dan membuka pori-pori telur menggunakan sikat. Membuat adonan untuk mengasinkan telur. Komposisi adonan ini terdiri dari lumpur dan garam. Ketelitian sangat diperlukan pada langkah ini, terutama ketika Anda mengukur jumlah perbandingan garam dan lumpur yang digunakan. Adonan standar yang digunakan adalah dengan menggunakan kuarto bagian dari adonan memakai lumpur dan sisanya adalah garam. Selain menggunakan lumpur, alternatif lain adalah menggunakan batu bata merah yang ditumbuk atau abu gosok. Cara membuat telur asin pada tahap ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan Anda. Jika adonan sudah cukup lembek dan bisa digunakan untuk membungkus telur, mulailah proses pembungkusan dengan ketebalan rata-rata 1 cm. Untuk menjaga lumpur tetap menempel, masukkan telur ke dalam plastik yang berukuran pas. Tempatkan telur dalam wadah tertutup dan tunggu hingga 15 hari. Sesudah 15 hari, Anda bisa mencucinya hingga bersih dan membuatnya sebagai bahan makanan atau material untuk memasak. Baik mengolah dengan cara membuat telur asin secara basah ataupun secara kering, keduanya masih harus tetap direbus setelah proses perendaman usai. Telur-telur ini dapat bertahan cukup lama, terlebih jika sudah direbus. Proses pengasinan ini sebenarnya merupakan salah satu proses pengawetan alami, jadi Anda tak perlu takut jika telur asin Anda kedaluarsa. Umurnya yang sangat panjang, rasanya yang nikmat dan gizinya yang mumpuni membuat cara membuat telur asin begitu diburu oleh para penggemarnya.